Sehingga di saat dia masuk dewasa atau remaja wis lali kali kapribadene wong Jawa dhewe, wis lali kali sejarah dhewe sing diagu-agu no sejarah luar. Kira mau sejarah luar sing mlebu ten otake, begitu krungu sejarah yang dhewe dianggap sejarah itu kuno, sejarah masa lalu ya nggak penting, sehingga tidak mengenali dari apa nenek moyangnya piyambak. Yang dikenali adalah nenek moyang orang lain. Makanya mboten salah nek tiyang sakniki mergo rebut kebenaran tentang cerita-cerita sing dilebetaken utawa sing diajarkan teng otak niku do kerah dhewe. Jadi sangat mengenaskan sebenarnya bangsa Indonesia utamanya bangsa Jawa niki sing nenek moyange to leluhur iki ora kurang-kurang akeh sing wong do sekti, sing akeh wong do kapribadian apik. Ning tiyang Jawa utamane iki do seneng kali perjalanan tiang-tiang saking monco, sehingga mengagungkan perjalanan tiang niki dan negara niki saged ngeten. Tiang niki saya diceritakan napa mawon agama napa ten kapitayan luar itu niki tiang sekti, niki tiang apik, tapi bangsane dhewe sing duwe wong sekti, duwe wong apik babar pisan pun boten ngertos. Terus ngeten Pak, sejatosipun nih versi Pak Darno nih antarane Islam kali kejawen niku tumbuh ketemu tutup napa mboten asline menurut panjenengan? Nek asline nggih mboten tumbuh ketemu tutup. Nek kula mustani nggih tumbuhne Jawa ben tatanan mboten ngeten iki. Karena kalau rasanya ini pun prihatin, bahkan orang Jawa sendiri sing sejak enak mangan ulu waktu tanah Jawa, sing sejak seger nunggu banyak tanah Jawa, tapi Jawa iku ya Jawa dinyek-nyek dhewe. Soalnya wong Jawa niku kaya ora dikapribaden, soalnya wong Jawa niku ora di agama kejaba tiru agamane wong monco. Editornya nanti dikasih tahu ya. Aduh, aku minta soal apa ngebleng. Oh, Pak, berarti panjenengan yakin sepenuhnya bahwa memang ajaran adiluhur Jawa itu memang lebih berkualitas dibanding dengan agama-agama yang masuk ke Nusantara. Iki sampun jelas to piye. Seandainya teng Jawa niki tanpa enten ajaran adiluhur, untuk nopo to agama itu berebutan masuk ke Jawa ini lek kenapa? Apakah niku mau siar? Apakah akan meluruskan bahwa orang Jawa itu keliru? Kira-kira ngoten apa terus pundi? Wong nyatane setiap mriki niku agama setiap berbeda mriki niku nggih sami ngetutaken tata carane wong Jawa sing dimaksud sembahyang niku wau. Tiang Kristen berbuten gereja nggih namine sembahyang, tiang Islam berbuten musala nggih sembahyang. Nah, sinten sing gadah sembahyang niku? Sing gadah sembahyang kan namung tiang Jawa. Lihat-lihatnya kan boten. Maksud peribadatan itu wonten kebaktian, wonten sholat dan lain sebagainya. Mungkin kalau ngeten lho, kalau yakin kalau agama itu benar, kalau agama itu jaminan. Ya. Lah nopo kedas keroyo-royo kok bingung-bingung Mas Arno niku lho nopo? Kalau memang agama itu bagus, gak usah dipaksakan, gak usah dipaksa-paksakan. Kadang yang mengikuti. Tapi contohnya, atau nyatanya, agama ini kan dipaksakan loh. Dipaksakan harus masuk, harus diikuti. Nah ada apa sebenarnya? Apakah ini kebenaran atau pembodohan? Pun mawon. Itu berlaku untuk semua agama yang untuk masuk semua agama gitu. Nah untuk apa? Kenapa yang dibidik atau yang dipilih kok mesti di Nusantara tanah Jawa? Kok gak tentang tanah liyane riyen? Kok rata-rata mlayu di mriki? Sejarah mulai awal Wali Songo. Awal Wali Songo pertama sampai Wali Songo yang ke-9. Sebetulnya lah tentang tanah Jawa. Mungkin ada apa dengan tanah Jawa? Kan mungkin kekaguman. Nah, cara mengagumi tanah Jawa itulah maka sejarah tanah Jawa itu sangat ditutupi, dihilangkan.
biar tiang-tiang Jawa nggak mengenali itu, maka dibuatkanlah tatanan saking agama lenggowo niku wau betaan niku wau, tapi di balik itu dia menikmati apa yang ada di sini. Nyatane nek memang ten mriki niku tanah kafir, ten mriki niku tidak dianggap tanah surga, kok ten mriki niku sampai mengembangkan keturunan beranak pinak niku kangge napa? Di tanah Jawa niki ora ono jaminan surga. Iki nek pun jaminan surga niku ten Mekah. Lah lara kok ada yang Arab jumlahe mriki. Sampai berdiam diri di mereka. Ini ngoten. Dia nyatane nek pun ten mriki kok do arep sembalik to? Nggih, kenaan ya. Lah nggih. Jadi itulah nikmatnya di Indonesia, di Nusantara niku, di tanah Jawa. Soal itu mriki niku lengkap. Mergi kula yakin Nusantara utaminipun tanah Jawa niki adalah sebenarnya surga sing dimaksud niku wau. Karena tanda-tandanya jelas. Bahkan keterangan Al-Quran sudah jelas menggambarkan banyak keterangan-keterangan itu sing nyerempet-nyerempet keadaan sinten tanah Jawa niki, Nusantara niki. Itulah. Mulane nek saged wong jenenge kemadhen iku ora ana kemadhen golek mangan dhewe. Kemadhen iku mesti nyerap wite. Dekne lemu wite sing kuru. Nah niki lah sing diterapno sak niki. Mriki niku. Tapi kalau misalnya kita berimajinasi kembali ke masa lalu, ketika kemudian agama itu masuk, kan mesti ibaratnya ono kula nuwune, kan pamintanis. Aku tak mlebu rene ya. Nah terus leluhur kita ini kan sebenarnya juga bukan orang yang bodoh. Kok terus diizini, monggo, kira-kira perspektif cara pandang yang digunakan leluhur kita itu dulu gimana kok sampai memberikan izin, karena itu kan bersangkutan sangat serius terhadap kehidupan anak cucunya di masa yang akan datang. Ini membicarakan tentang leluhur ya. Leluhur yang mengizinkan agama masuk itu sebenarnya bukan leluhur tanah Jawa. Ya, yang dimaksud leluhur ini adalah para raja-raja terdahulu. Nah, raja-raja terdahulu niku jarang sing tanah asli sing tiyang Nusantara. Ngoten lho. Saiki contone nggih, raja sing terakhir mau Brawijaya. Brawijaya memang keturunan saking tanah Jawa, tapi piyambake kan permaisuri ini kan yang luar situ ya, yang Jawi. Nah, yang Jawi kebetulan mereka ada kekuatan tentang agama niku wau. Nah, untuk melanggengkan kerajaannya tanpa merekrut tiang-tiang sing model ngoten niku. Terus disebut di sana. Dan terus saat ini pekali rakyat kecil di saat itu saged berbuat napa? Kan tetap kuwasa tengah-tengahane raja. Nggih boten riyen ngantos saat niki. Dan apa keputusan raja harus diikuti. Kan ngoten. Lek menentang diarani balelo tetap di kujara atau di perjaya atau di pateni. Niku pun jelas. Nah, contohnya ada salah satu tokoh nenek moyang kita sing diakoni gak diakoni Kanjeng Eyang Sabdo Palono Yogyakarta. Kados pundi carane yang mbak menolak ajaran itu, tapi pendukungnya saking kerajaan. Nah, kerajaan mempunyai kekuatan orang-orang yang beragama. Tetap keputusan di tangan raja. Akhirnya seorang Sabdo Palono Yogyakarta ya mau gak mau harus dikalahkan. Kados sakniki karena mayoritas, jadi sing minoritas niki seolah-olah niku wong ora kanggo, niki pengalaman-pengalaman lama, kebodohan yang terpelihara. Omongane tiyang-tiyang beragama lah ngoten. Iya, Pak. Saya melihat di kampung-kampung, di dusun-dusun itu orang-orang seolah-olah masih memberikan stigma yang buruk terhadap aliran-aliran kepercayaan dari kearifan lokal masing-masing. Entah itu kalau di Jawa ya Kejawen, terus kemudian di Sunda ada sendiri, di mana-mana ada sendiri juga. Nah, hal seperti ini kalau menurut Pak Darno, jelas perubahannya jelas ada, sekarang sudah mulai. Nah, ini nanti akan seperti apa? Apakah kemudian akan terpecah jadi dua atau gimana? Kira-kira menurut Anda? Terpecah jadi dua, agama sama yang kembali kepada ajaran murni Jawa ini suatu saat. Nek kula pandangan kula ngeten, ini tidak akan
terpecah, namun orang-orang yang beragama karena mencari jawaban dari agama itu sendiri. Kayak kalau tanglet pada umumnya ya, itu terasa agama itu sedaya itu PR. Artinya begitu ajaran sudah mau nyampe tingkat tidak dilanjutkan. Nah, makanya dengan kebuntuan cara dia menggali atau kebuntuan cara dia mencari kejelasan itu, saat ini yang kathah ditemukan itu saking ajaran-ajaran kejawen. Jadi bukan pecah malih, justru akhirnya akan kembali ke tatanan kapitayan, akan kembali ke sana sedaya. Jelasnya ngoten nggih. Di saat ini bukti ini pun kathah pun sering kalau jumpai rata-rata tiang sing mboten kok terima sing agamane namung tengah-tengah, kan agama yang tidak tinggi. Pripun Pak? Begitu ada penjelasan sing model ngeten iki. Ternyata atine niku jawabannya ya ini jawabannya sebenarnya. Jadi mboten menolak lah. Tiang-tiang sing menolak niku lak sing mogol. Sing abang urung karan matenge, sing kuning urung karuan matale, nek ijo ya urung karan mentahe. Mungkin kerenggo cara kula. Jadi bosok sebelum matang niku lho. Kira nek bosok sadene iku matang niku lah modele sok-sokan, kaya ngerti-ngerti ya kaya membenarkan bahwa inilah jalan yang paling benar. Jadi di dalam pikirannya sudah tertanam orang di orang ajaran sing paling sempurna paling top negak nggonku ngoten ya Pak seperti ini. Niku lek sing mogol iku wae. Tapi lek sing jelas-jelas nek abang niku jelas matenge, nek kuning jelas matale, nek ijo jelas mentahe niku ternyata saat ini akan mencari sumber dari hijau, kuning dan merah itu sebenarnya dari apa. Jadi bukan tinggal menikmati, tapi dia belajar dari zat apa yang menyebabkan dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi merah atau diurutani matang niku wae. Saya mata. Yen kula niku nate kekancan kali tiyang Semarang. Monggo Bu. Naminipun Mas dari beliau niku musafir sekitar 8-9 tahun mencari guru torikot di mana-mana, tapi akhirnya dia simpulkan orang yang paling mantep dengan itu ke Jawa kejawen Mas. Kalau kasih dereng napi nih, kalau kejawen itu kan musyrik, sesat, mungkin ngonten versi ini kula Pak. Kira kalau mencoba untuk membuka pikiran bahwa kebenaran itu bisa datang dari segala macam arah. Oh ternyata berarti sing mogol-mogol nonton itu berarti pikirannya kita dipun-ubah ya Pak. Lagi itu mau sing mateng ora jelas matenge rek. Yang Jawi mestari kalau mau nek matenge kringgol legi yo ora, kecut yo ora, sepet yo ora, tapi dadi pangan, gara murus kan itu Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak yang saking mungkin tidak kuat menahan syahwat walau dengan berbagai macam cara. Itu pertanyaan. Maksudnya seperti bagaimana caranya apa? Jadi orang banyak yang menyatakan keluhannya tidak kuat menahan syahwat meskipun sudah dengan berbagai cara, sing poso, sing nopo, enak itu nopo dilos mawon nopo pripun. Dan itu kan kebutuhan logis manusia loh ya. Ya pada satu saat ya tetap ada kepuasan. Ini wangsul itu mau wangsul tenggiri balik takdir itu loh. Kalau memang caranya seperti itu, itu berarti nolak tersebut tidak. Dan aksara Jawa pun jelas agak. Data Sawala niku sak temene kan datan kena swala, artinya datan kena swala sing pundi niku tentang zat. Nah, zat niku sepaten. Ngoten lho. Jadi nek tiyang niku memang panjangnya urip dipaksa kados pundi piye isane mati napa saged ta? Napa saged ta? Nah, makane pangeran niku nyiptakno kawula niku digawe lawan jenis nggih perkawis sing ngoten. Oke. Kalau memang itu nggak bisa ditahan, ya dicarikan lawannya lah untuk memuaskan sahabat jadi mau. Nah caranya itu seperti ya, itu hak masing-masing, tidak perlu diajari dan tidak perlu harus dimarahi atau tidak perlu disukani pencerahan. Mungkin nak pun wancine larang nak larang di. Ngoten ya Pak. Nggih, seperti napa. Wong maling dadi wali kok. Kok mikir kok
Para sahabat kok bingung. Ijek lesu dikongkon wis iki ngono. Nggih Pak, jenengan anu nggih menawi ditanggap kali ngaji rasa wayang golekan purun nggih Pak nggih. Bisa. Wah, Harga spesial nggih Pak nggih.